sedikit cerita tentang Palestina, tentang sedikit perjalanan menuju Palestina dan bagaimana kondisi keadaan tentang Palestina. Jadi begini auladi, yang pertama, kalau kita mau pergi ke Palestina, pertama kita harus mempersiapkan niat yang kuat. Karena tidak sedikit orang-orang yang mau pergi ke Palestina itu tidak jadi karena kondisi perang atau semacamnya. Nah, dalam hal ini Palestina itu tidak akan pernah berhenti dalam suhu peperangan, baik itu panas atau hangat. Suhu itu akan tetap terjadi karena perang di Palestina ini bukanlah sedang berperang senjata, tapi sedang berperang akidah, di mana orang-orang Israel punya keyakinan bahwa Palestina itu negara milik mereka, dan orang-orang Palestina juga meyakini bahwa negara itu milik mereka dengan cerita asal-usul dari zaman dulu yang diyakini oleh mereka masing-masing. Yang kedua, orang kalau mau pergi ke Palestina harus fokus ke Palestina agar bisa lama di sana. Kadang-kadang ada yang pergi ke Palestina itu sekalian umroh sekalian ke Aqsa. Itu tidak akan pernah maksimal ketika terjadi perjalanan umroh plus Aqsa. Yang bagus tuh berangkat ke Palestina secara khusus. Yang ketiga, persiapan bekal itu penting di Palestina ini. Karena Masjidil Aqsa dan sekitarnya secara khusus itu dikuasai oleh orang-orang Israel. Sehingga di sana tidak ada sedekah orang Israel. Orang Israel tidak ada berbuat baik kepada orang Muslim. Walaupun di Masjidil Aqsa itu setiap subuh, sebelum subuh, ada kurma gratis sama air kopi atau air teh. Itu setiap subuh. Setiap subuh itu ada kurma gratis dengan kopi atau dengan teh. Di tempat perempuan terkadang subuh ada yang membagikan roti wijen. Nah, kondisi-kondisi tersebut kita harus mengetahui supaya ada persiapan. Kemudian fanatiknya orang-orang Israel, kalau kita masuk ke Israel itu dengan menyebutkan ingin ke Palestina, itu tidak dikasih izin. Harus bicaranya ingin ke Yerusalem. Yerusalem itu Palestina yang diakui bahwa Yerusalem ini ibu kotanya Israel. Jadi Israel ini punya ibu kota. Ibu kotanya namanya Tel Aviv. Mereka itu tidak mau ibu kotanya Tel Aviv, kepengen ibu kotanya itu Yerusalem. Atau yang ada Masjidil Aqsa, Palestina. Jadi bicaranya ke Yerusalem. Saat kita masuk ke wilayah Israel, di situ nanti kita akan melihat bagaimana tembok-tembok besar yang memisahkan antara Israel dengan Palestina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu dimi'rajkan di Masjidil Aqsa,
Sebenarnya itu ada pesan tersendiri untuk umatnya, di mana Masjidil Aqsa ini dari zaman ke zaman dititipkan oleh Allah kepada para anbiya. Ketika nabi-nabi itu sudah tidak ada, diakhiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti Masjidil Aqsa ini tidak ada di tangan Nabi, terus di tangan siapa? Ya di tangan umatnya Nabi Muhammad. Melalui Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika dimerdekakan Palestina ini. Nah, menariknya ini tahu, ketika kita masuk wilayah Palestina, pemeriksaannya ketat. Pemeriksaan tangan, pemeriksaan melalui anjing, pemeriksaan. Dan orang-orang Israel ini orang-orang yang terlihat benci kepada Islam. Kita lewat itu nggak ada yang senyum satupun. Makanya kalau ente ketemu orang Muslim nggak senyum, jangan-jangan ente keturunan Israel lagi. Serem mukanya, abus. Setelah kita masuk ke tanah Palestina, Masya Allah, sepanjang jalan itu bentangan tembok, bentangan besi, sudah di gerbang, sudah di tembok, di atas ditaruh kawat di atas. Kenapa? Karena orang Palestina sendiri, yang asli orang Palestina, itu tidak boleh masuk ke tanah mereka sendiri, termasuk ke Masjidil Aqsa. Nggak boleh masuk. Galak, jahat. Jadi mereka itu, kalau Ustadz simpulkan, orang di Palestina itu ada 3 macam orang. 1, Israel. 2, orang asli Palestina. Yang 3, Arab Israel. Arab Israel itu adalah orang-orang Palestina asli yang sudah ada di bawah pemerintahan Israel. Jadi mereka KTP-nya punya KTP Israel. Nah, yang orang Palestina asli tidak di bawah pemerintahan Israel, itu yang betul-betul ditekan, betul-betul dilarang untuk masuk ke daerah-daerah yang diakui oleh Israel, termasuk Masjidil Aqsa. Ustadz itu dari kemarin bertanya-tanya di dalam benak itu, setiap hari Masjidil Aqsa itu tertutup, gerbangnya tertutup, kecuali hari Jumat ada beberapa gerbang tambahan. Kalau setiap hari gerbang itu tertutup, hanya 2 yang dibuka dari sekian banyaknya gerbang. Pertama, gerbang yang disebut namanya gerbang Hittah, namanya Al-Bab Hittah, namanya pintu Hittah. Itu yang dijaga sama tentara Israel. Orang masuk bawa tas, dibongkar tasnya, geledah, ada apa isinya? Senjatanya. Dari kemarin bertanya-tanya, ini kenapa pintu disebut pintu Hittah? Barusan pada saat baca Al-Quran, kita khatam Al-Quran, ternyata di sini ada sebutan Hittah. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Ini cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa membelah Laut Merah. Laut Merah itu kan antara Mesir dengan Palestina. Laut Merah itu kan dibelah sama Nabi Musa. Sampai terbukalah 7 jalan untuk 7 kabilah.
Kemudian setelah Nabi Musa ini melintasi Laut Merah, itu Nabi Musa itu tinggal di satu tempat yang disebut namanya Ariha. Ustaz ke situ. Itu kan tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Tempat tinggal nggak ada. Akhirnya Allah memberikan kepada Nabi Musa dan puluhan ribu bahkan ratusan ribu dari umat Nabi Musa, wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Kami memberikan teduh-teduhan kepada Musa dan tentaranya, kaumnya, dengan Allah menurunkan ghamam. Ghamam itu apa? Awan, sehingga nggak kena panas. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan akhirnya Allah menurunkan untuk Nabi Musa dan kaumnya itu makanan dua macam. Pertama manna, manna itu kayak semacam labu begitu. Wassalwa, salwa itu burung. Kalau di kita mirip burung itu apa namanya? Yang diambil telurnya itu telur apa? Puyuh. Puyuh itu bahasa Indonesia burung apa? Puyuh juga. Nah, burung puyuh. Kemudian setelah diberikan itu Allah berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Ini masalah pertaubatan tentang umat Nabi Musa. Ini di sini. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah. Ternyata disebut bab hittah ini baru ketemu jawabannya. Ini pintu hittah. Ada pintu namanya hittah, tulisannya bab hittah. Ternyata ini ada wa qulu hittah. Nah, ini Masjidil Aqsa ini tidak berhenti perang antara Israel dengan Muslim itu karena masing-masing punya keyakinan. Muslim merasa bahwa Masjidil Aqsa milik Muslim karena sejarahnya jelas. Bagaimana dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi di sana, Israel ini meyakini bahwa itu milik mereka. Terutama ada dua tempat yang bersejarah yang adanya di Masjidil Aqsa. Pertama adalah sejarah kerajaan Sulaiman atau Solomon. Kedua adalah batu suci yang ada di situ yang punya sejarah kakek moyang mereka, Persinya mereka. Jadi masing-masing ini punya keyakinan. Khususnya keyakinan mereka bahwa Nabi Isa yang dijanjikan itu tidak akan turun terkecuali tempat yang akan menjadi kerajaannya harus dimunculkan, dan itu adanya di bawah Masjidil Aqsa. Berarti kalau mau dimunculkan Masjidil Aqsa-nya harus diapa? Nah, dihancurkan. Ada 3 bangunan di bawah itu kerajaan Sulaiman, di atasnya Masjid Marwani, di atasnya lagi Masjid Al-Aqsa. Jadi 3 tingkat. Ustaz masuk ke tingkatan bawah, ke tingkatan kedua masuk. Masjid Marwani ini Abdul Malik bin Marwan, masjid paling luas yang ada di Masjid Al-Aqsa. Luas. Dan di dalamnya ada mihrab tempat lahirnya Nabi Isa. Mihrabnya Nabi Zakaria. Falamma dakhala 'alaiha al-mihrab wa zada 'indaha rizqa. Mihrabnya Nabi Zakaria, mihrabnya Siti Maryam. Jadi memang secara sejarah pun kondisi Israel dengan muslimin kita umumnya, khususnya orang-orang Israel Palestina, khususnya orang-orang Palestina, itu memang sedang mempertahankan keyakinan masing-masing. Karena konsepnya adalah siapa yang terkuat, dia yang akan menguasai.
Makanya kalian sudah dinonton bareng, sudah nonton Salahuddin Al-Ayyubi yang di perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib, ini contoh kecilnya aja. Kenapa ada perang salib? Karena Salahuddin Al-Ayyubi ingin memerdekakan kembali Palestina, khususnya Al-Aqsa, dari cengkraman orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang kufar ini menguasai Masjidil Aqsa, itu Masjidil Aqsa itu dibuat menjadi gereja terbesar. Gereja. Makanya ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan kembali, itu gereja-gereja dibuang-buangin sudah. Salibnya diruntuh-runtuhin lagi. Jadilah masjid lagi. Jadi gereja, jadi masjid. Jadi masjid dulu pertama. Pertama jadi apa? Masjid. Setelah jadi masjid, kenabian turun-temurun, kosongnya antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad, para nabi tidak ada, akhirnya dijadikanlah itu penyembahan gereja atau apalah bahasanya. Penyembahan kufar. Sampai akhirnya dibebaskan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi masjid lagi, Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Fatimiyah, kemudian Mamalik, kemudian sampailah dikuasai lagi oleh orang-orang kafir lagi. Paham tak? Dijadikan lagi gereja, diambil lagi sama Salahuddin Al-Ayyubi, dimerdekakan lagi, jadi masjid lagi, begitu. Seterusnya. Cuma yang kemarin Ustadz menyaksikan beberapa hal penting adalah satu, ini orang Israel kenapa masuk ke masjid itu dipersulit? Semua masjid dipersulit. Bukan cuma ke Masjidil Aqsa. Kita masuk ke Masjid Ibrahim alaihissalam, itu pemeriksaannya ya Allah. Jadi setiap masjid itu ada pos tentara Israel. Jadi kalau ada macam-macam tinggal tembak sudah. Mereka itu tentaranya sudah punya wewenang untuk nembak langsung. Buat lagi. Tujuan mereka itu menguasai Palestina seutuhnya. Itu dengan cara apa? Yang Ustaz baca. Menjauhkan umat dari masjid. Jauh. Sampai pemuda-pemuda Palestina asli yang sudah di bawah naungan Israel, yang tadi disebut namanya Arab Israel, itu badannya tato apa, begitu. Perempuan tidak pakai cadar, tidak pakai kerudung. Itu sekitar Masjidil Aqsa itu paha perempuan tuh banyak. Yang bajunya begini, sekitar Masjidil Aqsa. Dan memang kebanyakannya orang-orang tersebut Yahudi, Israel. Cuman orang Palestina yang sudah di bawah pemerintahan Israel, mereka sudah terbawa sedikit-sedikit. Akhirnya peradaban kafir itu mulai diadopsi sama mereka sedikit-sedikit. Karena anak-anak kecil mau ke masjid sholat itu susah, emang kayak di kita. Adapun orang-orang yang menghidupkan Masjidil Aqsa saat ini itu hampir rata-rata adalah musafir seperti kita atau orang-orang Palestina yang sudah di bawah kepemerintahan Israel. Jadi KTP mereka itu KTP Israel. Paspor mereka itu paspor Israel. Jadi ketika anak-anak ini dijauhkan dari masjidnya Allah, berarti kan mereka liar, tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan cahaya Allah melalui masjid. Sampai akhirnya mereka jauhlah dari cahaya-cahaya tersebut, masuklah kegelapan. Itu tujuan mereka, rancangan mereka. Makanya orang-orang yang ada di jalur Gaza, yang memang jumlahnya sedikit, mereka itu dianggap oleh orang Israel ini seperti batu sandungan. Kecil tapi susah.
Israel mau jalan kesandung mulu. Sehingga bagaimana caranya Gaza ini harus dihabiskan. Kalau Masjid Aqsa ini dirubah sesuatu, itu orang situ diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain, karena sudah di bawah pemerintahan mereka. Tapi justru yang teriak orang-orang Gaza. Cuman sayangnya dari mulai bulan April sampai bulan Juli itu jalur Gaza masih ditutup, tidak boleh ada orang masuk ke situ, nggak boleh, siapapun nggak boleh masuk ke jalur Gaza. Tepi barat masih boleh. Jadi orang-orang kafir ini betul-betul mereka itu menggunakan kecerdasannya untuk menyempitkan jalan muslimin di sana supaya muslimin tidak bisa bergerak apa-apa. Dan alhamdulillahnya para pejuang di jalur Gaza, mereka lah yang menjadi batu sandungannya orang Israel yang terus membuat perlawanan. Sehingga Israel tidak leluasa. Ustaz lagi sholat di masjid Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Lagi sholat. Telinga nggak bisa ngedenger di sebelah itu nyanyian-nyanyian. Orang-orang kafir lagi ibadah. Kenapa? Karena masjid Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu disebut namanya Palestina bagian barat masuknya. Bagian barat ini diklaim milik Palestina karena jelas miliknya. Tapi Israel juga mengaku. Akhirnya apa? Bikin perdamaian. Setelah bikin perdamaian, dibuatlah dua bagian. Bagian paling luas 80% milik Palestina. 20% milik Israel. Cuman curangnya mereka 20% ngambil tempat yang paling bersejarah. Versinya mereka. Makanya satu areal kubah, ini satu kubah nih, kayak ini madrasah kita nih. Ini makom Nabi Ibrahim, makom Nabi Yakub, makom Siti Sarah, makom Nabi Yusuf, makom Nabi Ishak. Ini di sini dipotong ke sana. Yang ada makom Nabi Yusuf, Nabi Ishak masuknya ke orang-orang kafir, yang ada makom Nabi Ibrahim masuknya ke kita. Masjidnya dikasih sedikit. Di sini gembrang-gembreng sudah ibadah mereka. Di sini ya ibadah kita. Cuman di sini tidak ada yang menghidupkan. Kenapa? Ya karena orang-orang muslimnya nggak bisa masuk. Bayangin coba. Jahatnya mereka. Makanya Ustadz di sini tidak bisa panjang lebar dulu. Insya Allah nanti sedikit-sedikit kita ceritakan di waktu-waktu roha kita ceritakan. Karena barusan ada info dari Umah harus menyelesaikan masalah perkuliahan. Nah intinya dulu, intinya nih. Ustadz melihat kelemahan kita orang Muslim telah dilakukan dan dijalankan oleh mereka orang-orang Israel. Apa kelemahannya? Menjauhkan kaum laki-laki, kaum anak muda dari belajar ilmu dan masjidnya Allah. Karena anak-anak muda ini sehebat apapun fisiknya, kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari masjidnya Allah, mereka itu lemah, nggak ada apa-apanya. Lemah mereka itu. Yang kuat itu adalah anak-anak muda yang hatinya bergelantungan di masjid. Makanya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar ketika perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini kita sering membaca sejarah itu. Bagaimana sahabat Nabi 3.000 sahabat melawan 300.000 orang kafir. Coba ya. Berani nggak 3.000 ngelawan 300.000?
nggak berani. Tapi karena sahabat itu adalah orang-orang yang hatinya kuat, ikatannya kuat dengan masjidnya Allah, sampai sahabat Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar, beliau mengatakan, "Hei, ala inna likulli muslimin sab'ina kuffar." Kekuatan orang-orang yang sering ke masjidnya Allah, orang-orang muslim, itu bisa mengalahkan 70 orang kafir. Mereka orang-orang kafir takut dengan kematian, karena mati jadi neraka untuk mereka. Tapi kita adalah orang-orang yang cinta dengan kematian, karena matinya kita menjadi syahid dan surga. Perang itu jadi. Perang itu jadi. Makanya sampai dijuluki At-Tayyar, yang terbang. Kenapa? Karena Sayyidina Ja'far ini bin Abi Talib ini kakaknya Sayyidina Ali. Beliau itu betul-betul Allah ganti kedua tangannya yang buntung dengan sayap untuk terbang ke surganya Allah. Berapa ratus anak panah yang nancap di tubuhnya Sayyidina Ja'far di perang Mu'tah itu. Ustaz ke sana berangkat. Walaupun saat ini tempat tersebut masuknya ke negara Yordan, masuknya. Tapi udah dekat ke Palestina. Mu'tah ini dekat ke Palestina. Di sebuah tempat saat ini disebut namanya Karak. Namanya Karak namanya. Jadi dari ibu kota Yordan, ibu kota Yordania namanya Amman. Dari ibu kota Yordan ini Amman pergi ke Karak itu 210 kilo. Jauh. Ustadz itu berangkat jam 8 malam, nggak ada macet nih. Pulang dari sana itu jam 1 malam. 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam. Itu pakai mobil kecil. Pakai mobil yang bagus. Mobilnya aja, cepet. Kecepatannya di atas 140 jalan. Berdua sama Umar, bertiga sama sopir. Ya Allah. Mau ke makam Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini ketika memimpin perang Mu'tah, walaupun akhirnya karena meninggalnya pemimpin perang, Zaid ibn al-Harithah meninggal, Sayyidina Ja'far juga meninggal, digantilah oleh sahabat siapa yang itu? Khalid ibn al-Walid kepemimpinannya. Akhirnya pasukan suruh mundur. Mundurlah pasukan dengan perang Romawi ini. Tapi kan mundurnya itu bukan berarti mereka itu takut. Itu siasat dalam perang. Nah, yang jadi contoh balik lagi, mereka orang-orang beriman, Allah berikan kekuatan batin yang sangat luar biasa. Sehingga orang-orang kafir itu bagaimana menjauhkan muslim dari kekuatan batin itu. Makanya orang kafir itu, orang Israel, itu akan menembak, bahkan menangkap, bahkan menembak siapapun yang mengucapkan Allahu Akbar di Masjidil Aqsa. Enggak boleh inti ke sana. Allahu Akbar di Masjidil Aqsa. Tangkap sudah. Kalau nggak ditangkap tembak. Kenapa begitu? Ustaz sempat nanya, kenapa sih kok nggak boleh? Karena kalimat Allahu Akbar ini bagi orang-orang kafir, khususnya Israel, itu seperti nuklir yang bisa menghancurkan mereka. Karena di balik kalimat Allahu Akbar ada kekuatan yang dahsyat. Makanya Ustadz naik ke bukit namanya Bukit Zaitun. Ternyata Masjidil Aqsa itu ada di antara 4 bukit. Ada Bukit Muria. Bukit Muria itu yang ada Masjid Al-Aqsa-nya, itu Bukit Muria masuknya. Ada Bukit Zaitun di sana yang terkenal dalam sejarah Zaitun. Ada Bukit Zailon yang ke arah sana ke barat. Ada Bukit Mukabbir sebelah sini. Kenapa disebut
Bukit Mukabbir. Karena ketika Sayyidina Umar ibn Khattab masuk ke Palestina, Sayyidina Umar itu naik lewat bukit ini. Pada saat naik lewat bukit ini, Sayyidina Umar melihat bagaimana Masjidil Aqsa. Di situ Sayyidina Umar mengucapkan Allahu Akbar. Disebutlah namanya Masjid Mukabbir. Bukit Mukabbir. Bukit Takbir. Jadi Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi dengan takbir. Ini dengan takbir. Makanya kalimat takbir di sana nggak boleh ada. Masya Allah. Makanya kalau muslim mukmin sudah dijauhkan daripada kekuatan-kekuatan batin, maka muslim itu akan menjadi lemah walaupun fisiknya kuat. Kekuatan batin paling dahsyat di mana adanya? Di tempat sujud. Di tempat sujud kita kepada Allah. Belajar, ngaji. Kekuatan di situ ada. Makanya kalian ketika ada di pesantren itu betul-betul sedang diisi kekuatan oleh Allah yang disebut kekuatan batin. Kalau kalian jauh dari pesantren, jauh dari masjid, maka fisik kalian sekuat apapun tetap kalian itu lemah. Ciut nyalinya. Kenapa? Tidak ada kekuatan batin. Makanya kemarin udah ngirim yang video itu bisa di-download. Udah terdownload. Oh, download atau yang itu yang merusak dari dalam? Itu download. Nanti di nobar nonton tuh. Ustadz makanya mengizinkan santri ada nonton bareng itu, nonton begitu sejarah. Bagaimana sejarah tentang kemerdekaan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih, bagaimana sejarah yang kemarin Wahabi itu. Belum disetel berarti, dinonton bareng. Rusak apa? Infokus rusak. Sama siapa? Jadi ya dalamnya silensa sama nggak bisa dibetulin. Bisa paling 15 menit mati. Oh, terus mesti gimana? Patungan aja. Hah? Patungan lagi. Emang dulu beli itu patungan? Iya, itu kasih anak kredit. Kredit? Kredit di mana? Di Amangan untuk kredit 8 bulan. Santri patungan kredit? Itu bukan santri. Berapa kali Ustaz beliin Fokus tuh? Berarti nggak bisa nonton bareng sekarang. Yang pakai handphone kan bisa, gitu. Udah. Hah? Nggak bisa? Enggak, yang di handphone ada. Yang di handphone, yang iklannya nggak usah apa nanti handphone itu tapi jadi gede gitu. Di tembok gitu. Bos. Hah? Nggak ada itu. Ada aja. Itu penting tuh, kayak sejarah itu. Sejarah itu penting. Bagaimana Mr. Hamburg mau menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Itu hal-hal penting-penting seperti itu mesti ini. Mereka kurang Islam nih sekarang di negara-negara tertentu justru saya melihat Islam itu justru yang bagus itu saat ini di Indonesia. Di Indonesia. Coba di kita di Indonesia ada nggak orang pakai rok mini masuk ke masjid? Nggak ada. Oh, galak-galak di kita. Baik, begitu. Coba ente keluar sekarang. Ustaz mampir kemarin ke Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar, Mesir. Mampir ke Al-Azhar kemarin. Ke Masjid Jami Al-Azhar. Sampai Ustaz tepak jidat di sana. Ya Allah. Pusat peradaban Islam yang luar biasa. Sekarang sudah mulai hancur. Itu
di masjid ngaji ikhtilat bainar rijal wan nisa. Ada yang nggak pakai kerudung, dada kemana-mana. Inti keluar dari masjid, ini masjid itu gerbang keluar, itu ada yang apa kan, celananya udah kayak apa, lalu lalang orang aurat asya. Itu di tempat peradaban nomor satu. Bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu membuat madhab jadid di Mesir. Tapi kenyataannya maqam Imam Syafi'i aja biasa. Maqam Imam Syafi'i biasa. Maqam Imam Athaillah As-Sakandari biasa. Maqam Imam Syafi'i sampai Ustaz dalam hati, ya Allah, kalau maqam bisa dipindah, mending dipindah ke Bogor dah. Begitu. Itu. Ini Masjid Al-Azhar Asy-Syarif. Ini luarnya. Di dalamnya udah acak-acakan juga. Lihat perempuan pakai pakaian ngetat di dalam Masjidil Azhar itu katsir. Di dalam masjid itu bukan istighfar atas dosa yang terdahulu, bukan. Atas dosa yang saat ini terjadi. Nah, itu duduk begini perempuan di masjid. Di masjid. Mana lagi? Tuh, udah kehapus kayaknya. Itu pengajian di Al-Azhar begini. Ini perempuan, ini laki-laki. Begini duduk bareng. Tempat. Makanya pantas keberkahan Al-Azhar Asy-Syarif itu udah mulai berkurang. Kaget Ustaz masuk ke Al-Azhar, ya Allah. Kaget sekaget-kagetnya. Sesuatu yang tidak terjadi di Indonesia terjadi di situ. Dengan kondisi Al-Azhar ini tempat peradaban utama, Mesir paling tua. Mesir ini tua. Mekah belum ada, Mesir sudah ada. Istilahnya begitu. Makanya peradaban Mesir ini peradaban paling tua. Tapi subhanallah saat ini kondisinya, ya Rabbal Alamin, ya Allah, campur aduk ini itu, ikhtilat bainar rijal wan nisa. Ustaz lagi sholat, Allahu Akbar, perempuan pada lewat. Mending kalau perempuannya pakai jubah, pakai mukena. Ini perempuannya pakai pakaian ngetat. La haula wala quwata illa billah. Ngaji gabung. Laki-laki perempuan. Yang itu laki-laki nih. Di belakangnya ada perempuan. Geser sana laki-laki. Gabung ikhtilat, mukhtalif. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah alam bisawab.